Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, sedang dimana dikasih Tuhan, dimanapun saat ini berada, yang ada di rumah. Saya akan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, lewat kebaktian pada pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Allah yang senantiasa menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, haleluya Yesus, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Bapak, kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bernafas semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami masih berdiri tegak Tuhan, semua karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun nama-Mu tinggikan Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau Allah kami, Kau yang menjaga hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mulai ibadah kami, Engkau berkati setiap kami, setiap pelayan-Mu Tuhan yang mendapat pelayanan Tuhan pada malam hari. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, berikan kami kuasa ibadah pada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh puji-pujian mengalir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa-doa hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan dengan kuasa wibawa yang benar Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan intinya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan pagi hari ini kalau kita bisa diberi kesempatan, kita akan berdoa. Kita boleh berdoa buat bangsa kita Indonesia yang tercinta. Biarlah bangsa kita boleh dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya terjadi Tuhan, Kau boleh izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami dan bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah. Haleluya, yang akan Kau tunjukkan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Haleluya Yesus. Kami rindu melihat
Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Biar dimanapun biarlah nama Tuhan kita selalu ditinggikan. Dan kita berdoa buat Indonesia kita tercinta. Puji nama Tuhan. Kembali lagi saya ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, dan saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita yang membuat kita senantiasa memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Satu lagu yang menyebutkan dalam liriknya menyebutkan bahwa nafas kita ini menceritakan kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, ajarku berdiam Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam, dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, ku temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadir-Mu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, ku temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
berdiam dekat di hatimu. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Nafas kita itu menceritakan kasih-Nya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup kita. Karena janji Tuhan ya dan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memegang kami Tuhan. Engkau yang akan selalu memegang hidup kami. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu kepada hamba saya persilakan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami bisa beribadah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah keadaan yang secara jasmani tidak menyenangkan ini. Namun kami tetap bisa mengucap syukur karena melalui firman Allah yang akan disampaikan, kami memiliki perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah dan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing untuk bisa bersama-sama menikmati firman Allah sehingga boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami meraskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah pagi hari ini akan kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan itu. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah pernyataan aku adalah di dalam Injil Yohanes sampai 7 kali, aku adalah, dimulai dari aku adalah roti yang hidup, ya. Dan minggu lalu ya diakhiri dengan akulah pokok anggur yang benar, yang menunjukkan kepada para murid siapa sebenarnya Dia. Maka Yesus memerintahkan agar mereka saling mengasihi. Karena di dalam hidup saling mengasihi ini, mereka akan tetap kuat dan tahan menghadapi segala pencobaan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, bulan-bulan ini, kita menghadapi pencobaan yang kita rasakan sangat berat, yaitu adanya pandemi virus corona, ya, yang mengguncangkan negara-negara di dunia ini, ya. Semua ada di dalam kepanikan, tidak peduli itu negara maju atau negara yang sedang berkembang atau negara yang terkebelakang. Semua panik menghadapi ini. Dan kepanikan itu menyebabkan juga korban dan juga mengganggu masalah perekonomian dunia. Ya, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita orang percaya seharusnya tidak panik
berlebihan. Karena firman Tuhan itu sudah mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya. Puji Tuhan. Kita bahas apa yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9 sampai 12. Tinggallah di dalam kasihku. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tinggal di dalam kasihnya. Bukan kasih kita. Ya. Kasih kita terbatas. Kasih kita mungkin hanya terbatas kasih eros, ya, kasih sesaat, atau kasih filio, kasih persaudaraan. Tetapi Tuhan memiliki kasih yang kekal, yaitu kasih agape. Ya. Agape sini berasal dari kata Yunani agapau yang berarti kasih ilahi atau kasih yang kekal, yang tertulis sebanyak 143 kali di dalam Alkitab kita. Orang percaya harus tetap hidup di dalam suasana kasih Kristus. Hal ini hanya bisa terjadi jika orang percaya benar-benar mentaati perintahnya. Ya. Hidup seperti ini nantinya ditunjukkan oleh para jemaat gereja mula-mula yang menghadapi penganiayaan, tekanan yang luar biasa, namun tetap kuat, tekun dan penuh dengan kuasa karena mereka hidup bersatu, tulus hati dan saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus, guru agung mereka. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Tolong dibacakan Pak Made. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 42 sampai 44 sampai 47. Iya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Pertambahan jiwa bukan disebabkan karena pinternya mereka ngomong, tetapi mereka saling mengasihi. Jemaat mula-mula mempertontonkan kasih mereka, saling mengasihi. Mereka mengasihi satu sama lain dengan tulus, sehingga mereka memperoleh kuasa yang besar. Kita tentu mesti ingat bahwa kuasa itu datang dari Roh Kudus yang diturunkan atas mereka. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kuasa itu yang ada di dalam mereka, sehingga mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga banyak-banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Iya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Iya. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Iya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saling mengasihi itu ternyata bukan perkara yang gampang. Kita sering melihat antrian ya, di McDonald atau di tempat-tempat lain. Ya. Betapa sulitnya orang muda melihat yang jauh lebih tua ngantri. Mereka tidak akan rela memberikan tempatnya kepada yang lebih tua. Ya. Kita duduk mungkin di bis, ada orang yang berdiri, sementara yang muda duduk, ya, mungkin sedang pegang gadget dan sebagainya. Ya. Sudah tidak seperti zaman dulu lagi, yang mengatakan Pak silakan duduk, Ibu silakan duduk, lalu mengganti. Ya. Ini contoh yang gampang sekali, apalagi sampai berbagi dengan sesama yang sedemikian rupa ini. Ya. Bukan perkara yang gampang. Ya. Menjual propertinya untuk dibagikan kepada semua orang, saudara-saudara seiman yang lain yang membutuhkan. Ya. Sedangkan Yesus memberikannya nyawanya, bukan hartanya. Ya. Tadi saya mendengar bagaimana gereja seandainya terus begini begitu lama, begitu Pak Madi tadi ya. Terus bagaimana keuangannya? Ya enggak apa-apa. Gembalanya enggak usah dikasih persembahan. Ya. Hamba Tuhan hidup dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan memiliki berbagai cara untuk memelihara umat-umat yang sungguh takut kepadanya. Amin? Iya tuh. Ini saya kenyataan, satu pertanyaan tidak sulit untuk dijawab. Tidak memerlukan jawaban yang panjang. Ini menyangkut soal iman. Iya. Nah, ayat yang ke-13. Tolong Pak Madi bacakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Kasih agape yang telah ditunjukkan Yesus melalui pengorbanan dalam kematiannya. Inilah yang telah mendorong jemaat mula-mula rela berkorban dengan tulus ikhlas untuk menunjukkan kasih bagi sesama. Mereka rela menjual harta milik mereka, menyerahkannya dengan tulus hati di depan kaki para rasul untuk dibagi dengan sesama, guna saling menghibur, mencukupi, dan meringankan beban. Kasih yang tulus seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan kuasa yang besar sehingga mereka memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Apakah yang kita takutkan ketika kita bersama Yesus? Kita sedang merenovasi gereja kita. Ya. Ada saudara yang dengan sukarela mengkoordinir saudara-saudara yang mau menyumbangkan untuk kita membuat kamar kecil, tempat doa di atasnya. Ya. Terbutuhkan berapa juta? Ya, sekitar 25 juta. Saya membaca WA kemarin. Sisanya yang belum beres 2.900.000. Ya. 3.900.000. Ya. Lalu saya balas WA-nya Pak Madi. Oh, ini ada yang titip 1 juta. Pak Madi tadi ketika menanyakan kepada saya, nanti bagaimana kalau bulan depan suasana kita belum bisa beribadah sehingga tidak ada persembahan. Ya yang saya jawab, saya katakan tadi ya, gembalanya jangan dikasih persembahan dong. Ya enggak apa-apa. Ternyata kekurangan yang 2,9 itu
Sudah ada yang nutup. Sudah tercukupi. Ya. Ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi bingung. Karena yang diandalkan akal pikiran mereka, bukan mengandalkan Tuhan. Maka pelayan Tuhan diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dengan setia, dengan motivasi yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada vested interest atau maksud-maksud yang tersembunyi. Apalagi untuk kemuliaan diri, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang adalah sutradara dari segala apa yang terjadi di dunia ini. Semua yang terjadi tidak di bawah, tidak di luar pengetahuan Tuhan. Ya. Tadi saya mendapatkan WA dari anak saya, anaknya Om Andri, teman baik sekali beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang tinggal di Medan dan pernah 2 kali khotbah di gereja kita. Ya, terkena COVID Corona. Ya, orang tuanya di Medan, anak ini kerja karena dia ngajar juga di UPH, ya, alma maternya. Ya. Dan tadi dipanggil Tuhan. Pagi tadi meninggal, sore ini dikuburkan. Saya tidak tahu bagaimana orang tuanya. Saya sama istri jadi sesek di sini. Membayangkan anak karena kita melihat anak itu pertumbuhannya sejak kecil dan pada waktu orang tuanya khotbah di tempat kita ini, dia ikut bersama-sama bapaknya dan 2 bulan, 3 bulan yang lalu ketika adiknya menikah di Alila, kami ketemu juga di Alila Seminyak. Semua tidak ada yang di luar pengetahuan Tuhan. Amin. Semua seizin Tuhan. Ya. Orang tuanya saya minta tolong doakan saya, Mas. Saya katakan, semua yang terjadi seizin engkau, hamba dan Pak Pendeta Andri adalah hambamu. Biarlah semua terjadi menurut kehendakmu dan bukan kehendak kami. Ya. Kasih agape inilah yang ditunjukkan oleh Yesus melalui pengorbanannya di dalam kematiannya, dan ini yang mendorong para murid rela berkorban, memberikan persembahan, merelakan hartanya untuk dijual dan dibagikan kepada orang lain. Ya. Kasih yang tulus inilah yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan kuasa yang besar, sehingga mereka memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Kasih yang tidak tulus tidak akan mendatangkan apa-apa. Amin. Kasih yang tidak tulus tidak akan mendatangkan dampak apa-apa. Bahkan dapat mendatangkan celaka bagi mereka yang melakukannya. Hal ini terjadi pada Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Tidak perlu dibaca ayat 1 sampai 5, 11. Nanti menjadi PR Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendengarkan ini. Suami istri yang tidak tulus di dalam kasih dan persembahan mereka, yaitu Ananias dan Safira. Mereka mempersembahkan properti yang dijualnya dengan mengatakan bahwa itu adalah hasil penjualan properti mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka menahan sebagian daripada hasil penjualan itu. Suami istri yang seia sekata bukan untuk perkara yang baik, tetapi untuk perkara yang jahat. Dan kedua-duanya mati. Iya. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ayat 14 sampai 15, tolong dibacakan Pak Made.
Kisah para Rasul pasal 15 ayat 14 sampai 15. Iya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Iya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang-orang yang taat kepada firman-Nya bukan lagi disebut hamba, melainkan sahabat-sahabat Kristus. Karena sahabat pasti mengetahui apa yang dikerjakan sahabatnya, yaitu bahwa Kristus senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Bapa, dan kepada kita diberitahukan apa saja yang menyenangkan hati Bapanya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia akan memberitahukan kepada kita apa tuh yang menyenangkan hati Bapa itu. Karena hamba lain dengan Bapa, dengan sahabat. Kalau kita hidup di dalam Dia, maka segala diberikan kepada kita. Kita tentu ingat yang kita baca minggu lalu di ayat yang ke-7. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai, sejahtera, sukacita diberikan. Kalau yang demikian itu diberikan, apalagi perkara-perkara yang lain. Kecil bagi Tuhan. Biasanya orang hanya mengejar sesuatu yang kelihatan. Tetapi perlu kita ingat, segala sesuatu yang kelihatan, hal yang bagus, yang luar biasa, yang indah, benda-benda di dunia ini, belum tentu itu mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Tetapi Allah memberikan itu. Kalau kita hidup di dalam Dia, dan Dia kita biarkan tinggal, kerasan di dalam hati pikiran kita, maka kita pasti akan melakukan perkara-perkara yang benar. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa di surga. Ya, itu pentingnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Coba dibacakan di pasal yang 14 ayat 26, Pak Made. Yohanes pasal 14 ayat 26. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu apa-apa yang kuajarkan kepadamu. Tidak ada pengorbanan yang seperti dilakukan oleh Yesus, memberikan nyawanya. Maka firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu Allah mengangkat Dia di atas segala nama dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita akan baca ayat yang terakhir, ayat 16. Tolong Pak Made. Yohanes pasal 15 ayat 16. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Iya. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Semua orang percaya telah yang dipilihnya, dipilih dari dunia ini, ditetapkan untuk pergi, dan pergi menghasilkan buah. Ya. Buah yang tetap. Ya. Ada yang mengatakan buah tetap itu jiwa. Boleh-boleh saja saudara mengatakan seperti itu. Tetapi saya mengartikan
dan buah yang tetap. Itu maksudnya. Orang Kristen itu tidak pernah berhenti berbuah. Itu yang dimaksud berbuah tetap. Ya. Orang percaya tidak pernah berhenti berbuah. Dari muda sampai tua. Itu tidak pernah berhenti berbuah. Artinya hidup kita tetap berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud. Dan buahmu itu tetap. Artinya kita orang percaya tidak boleh berhenti berbuah. Kita harus tetap berbuah-buah. Ya, itu yang dikatakan. Kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam di mana-mana. Ya. Kalau hidup kita memuliakan nama Tuhan, kita berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, orang percaya harus mengkondisikan diri hidup selalu tunduk dan taat kepada firman Tuhan agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Minggu lalu kita berbicara mengenai Ibrani pasal 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Dalam situasi apapun juga, firman Allah itu tetap dipegang. Tolong Pak Made dibacakan Ibrani pasal 12 ayat 14, 15. Ya, lanjutkan nanti ya. Ibrani pasal 12 ayat yang 14-15. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya. Terus? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Iya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah. Yang menimbulkan kerusahan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya. Terima kasih. Iya. Kejar kekudusan. Artinya itu, kekudusan itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak automatically. Ya, automatically. Tetap kudus. Tidak. Ya. Paulus mengatakan kepada jemaat Ibrani, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Ya. Dan jangan ada akar pahit. Kita harus menjaga. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari sana akan muncul kehidupan. Kita tidak mungkin akan menjadi orang yang senang berbuah-buah. Jika hidup saudara dan saya tidak menjaga kekudusan. Tidak hidup sebagaimana kita ada. Apapun yang terjadi, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, kita menjadi diberkati dan menjadi berkat. Ya. Orang menjadi saksi Tuhan, itu bukan pada saat saudara keberkatan. Sehingga saudara, saya ini loh, mobil saya baru, rumah saya baru, dan sebagainya. Bukan. Ya. Di dalam Yeremia 9:23 dikatakan, berbanggalah karena kamu memiliki Allah yang hidup. Bukan karena memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan karena hebat dan bagusnya. Karena banyak. Bukan. Ya. Sekarang apa yang mau dibanggakan ini? Ya. Virus coronanya seluruh dunia. Ya. Tadi saya ketemu dengan tetangga orang Prancis di depan saya. Hai Daniel, kenapa kamu tidak pulang? Oh, saya senang di sini. Di Prancis orang tidak boleh keluar rumah. Untuk keluar hanya boleh ke tempat supermarket, apotek, dan ke rumah sakit. Itu pun dengan surat. Kalau tidak, didenda tinggi.
Orang-orang kaya tidak ada. Yang pamer kekayaannya mungkin geber Ferrari keluar. Ya. Sekarang ini tidak ada. Tidak ada. Nah itu cocok nyanyian itu. Manusia hanya seperti uap yang timbul sebentar saja. Sesudah itu hilang lenyap apa yang mau dibanggakannya. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka Yeremia mengatakan, berbanggalah kalau kamu memiliki Allah yang hidup. Orang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Walaupun saudara bisa mengatakan di seberang sana langit biru, Yerusalem yang baru. Aku rindu ke sana. Saya katakan sering, mau enggak kalau diajak sekarang? Kan pada enggak mau. Ya, enggak ada yang mau. Tuhan yang punya otoritas. Ya. Maka jangan ada yang membanggakan. Kita harus mengkondisikan hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kita mau. Ya. Maka biar Tuhan jadi seperti yang kau kehendaki. Jika demikian, hidup orang percaya akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, seperti dikatakan di Mazmur pasal 1 ayat 3 itu. Tolong dibacakan Pak Madi, ini ayat terakhir kita baca. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Iya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang benar itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan siaran ini dari rumah. Kondisikan diri kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan yang seperti kita mau. Tunduk kepada Allah. Ya. Seperti penundukan seorang hamba kepada tuannya. Tanpa reserve, tidak menyediakan harga diri kita sedikit pun. Maka dengan demikian, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala bahaya. Tiba sampai pada kesudahannya dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Nikah rumah tangga bagi mereka yang sudah berkeluarga. Masa depan mereka, kesehatan mereka, iman mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang dengan setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah firman Allah ini tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan di tempat kami berada. Berkati klien kami, berkati kelurahan kami, berkati Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemerintah pusat di Jakarta. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dari Sabang hingga Merauke. Bukan hanya untuk menanggulangi COVID Corona ini, tetapi juga segenap aspek pemerintahan yang lain. Untuk masalah perekonomian, untuk masalah keamanan negara kami. Kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran pemerintahan yang lain, sipil, militer, kepolisian, kesehatan, dan mereka hikmat
sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Tuhan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa corona yang sedang merebak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami hardik, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan kuasanya dan tidak akan berkuasa lagi. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Dikasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.